Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gue pagi hari. Sebelum gue mulai aktivitas kerja, gue ingin membahas ada salah satu berita atau update lah dari Manchester United, manunited.com. Ini masih terkait dengan pertandingan kemarin di Raja Manggala Stadium Bangkok. Manchester United 4, Liverpool 0, di ajang pre-season match, friendly game. Ada reaksi dari Erik ten Hag setelah pertandingan ini, jadi ada wawancara singkat. Gua ingin artikan, rangkum, dan kasih opini seperti biasa ya. Dari manunited.com, Erik ten Hag mengatakan kalau tim ini menunjukkan keberanian. Saya sangat puas hari ini karena saya pikir tim menunjukkan spirit yang sangat bagus. Kita tahu kalau kita kita baru memulai, tapi mereka melakukan press yang sangat baik ya, memulai dengan sangat baik melakukan pressing. Kita tahu kita juga membuat beberapa kesalahan di dalam pressing itu sendiri, bahkan menderita peluang. Artinya tim lawan bisa membuat peluang karena hal tersebut, tapi kita juga menciptakan banyak peluang ya, artinya karena pressing itu. Dan saya pikir tim kita bermain cukup berani. Mereka sangat proaktif, tapi kita harus bekerja sangat keras untuk memperbaiki beberapa kesalahan. Tentu saja kita sangat happy dengan pertandingan pertama kita. Lalu ada juga komentar tentang performa secara kolektif. Ini bukan hanya soal hasil. Saya tahu kita punya banyak pemain bagus, tapi kita harus bisa bermain sebagai tim. Kita memulai pertandingan pertama dengan baik ya. Jadi saya happy, saya senang. Lalu disinggung juga tentang room for improvement, artinya ya ruangan untuk lebih berkembang lagi. Tentu saja ini akan memakan waktu. Percaya deh sama saya. Saya melihat banyak sekali kesalahan. Sekali lagi ya, Erik ten Hag mengatakan, percaya dengan saya melihat banyak sekali kesalahan. Tapi saya tidak akan mengatakan apa-apa saja itu kesalahannya. Jujur, Liverpool bermain dengan 3 tim yang berbeda. Dan mereka tidak dalam kondisi yang terkuat. Artinya mereka tidak menurunkan komposisi atau mungkin tim yang terkuat ya. Dilihat tadi dari babak pertama, babak kedua pun ini gue kasih opini sedikit ya, ala gue ringan amatiran. Babak kedua pun juga ketika Liverpool menurunkan Mohamed Salah, Van Dijk, Alexander-Arnold, Darwin Núñez dan lain-lain, ini kan juga masih ada kombinasi dengan pemain yang mungkin bukan inti ya. Jadi gue sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag kalau ini bukan Liverpool yang terkuat. Jadi kita tidak tidak overestimate ya mereka dengan pemain kita. Kita melihat beberapa hal yang sangat bagus terkait dengan penampilan Manchester United tentunya ya. Apa yang Anda lihat adalah kita punya banyak kreativitas dan juga kecepatan di depan. Ya, ini gue juga sepakat ya. Kreativitas terutama di babak pertama tuh cukup bagus. Speed juga ya. Kecepatan itu merupakan sesuatu yang gue sebenarnya, bahkan gue sampai heran ya, ini kok bisa begini begitu. Ditambahkan atau ditutup oleh Erik ten Hag, kita punya potensi. Oke, ini jadi cukup menarik. Sudah segitu saja kalau dari manunited.com ini ya. Ternyata wawancaranya juga tidak cukup panjang setelah pertandingan. Itu langsung diadakan di atas lapangan oleh MU TV. Menurut gue sih yang gue tangkap dari apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag, pertama dia tentu saja happy dengan pertandingan pertama. Tapi dia juga happy dengan performa tim, terutama dari sisi keberanian ya, bagaimana mereka berani memainkan bola dan lain-lain.
bagaimana juga bermain dengan kreativitas, speed yang tinggi. Tapi dalam hal pressing, ini tadi ditekankan secara khusus, masih banyak kesalahan. Memang betul ada peluang yang diciptakan tapi masih banyak kesalahan. Pun juga hal-hal lain, Erik ten Hag mengatakan masih banyak kesalahan dan dia butuh waktu. Ya, ini jadi seperti yang gue mungkin bikin di video gue sebelumnya, bahwasannya memang betul ini menang, tapi yang lebih penting itu adalah cara bermain, proses konsistensi itu. Dan Erik ten Hag pun juga mengakui masih banyak kesalahan, masih banyak yang harus diperbaiki dan masih akan butuh waktu. Ini cukup menarik. Kalau menurut gue begini, kayak di babak pertama ya, kita bermain dengan cukup cepat, pressing pun juga cukup tinggi, pergerakan cukup cair, 1-2. Yang menurut gue salah satu basic kenapa mereka bisa melakukan hal tersebut adalah kondisi fisik. Karena dibutuhkan pergerakan yang sangat cair, hampir seluruh pemain ini bergerak secara aktif. Nah, pertandingan kemarin itu tim babak pertama hanya bermain 45 menit. Babak kedua mereka diganti secara total, kecuali David De Gea. David De Gea pun juga akhirnya diganti. Tapi maksud gue begini, 10 orang di luar David De Gea ya, ketika bermain 90 menit, apakah bisa mereka memperagakan hal tersebut? Karena ini juga mengingatkan gua ketika kita menghadapi Crystal Palace ya di pertandingan pertama Ralf Rangnick, di mana pressing tinggi juga diperagakan di pertandingan tersebut, tapi tidak bisa secara konsisten 90 menit. Pergerakannya cukup bagus loh kalau menurut gue ya, dengan amatiran. Mungkin teman-teman juga kalau mengingat pertandingan tersebut berbeda dengan sebelumnya, di mana pemain ini ingin menunjukkan kalau mereka bisa melakukan pressing secara tinggi dan juga secara aktif. Dan itu hampir semua pemain seperti itu. Cuman sekali lagi mereka tidak bisa melakukannya secara konsisten 90 menit. Karena ketika mereka mulai kendor, Crystal Palace pun juga akhirnya mendapatkan beberapa peluang. Dan itu terjadi kalau tidak salah di atas menit ke-70. Ya sekitar menit segituan lah. Dimana ya sekali lagi berarti tidak bisa secara konsisten dilakukan. Kalaupun tidak bisa secara konsisten dilakukan kan mungkin ini ringan amatiran ala gue kan. Tempo bisa sedikit diatur nih sehingga kondisi fisik juga tidak ngegas naik terus kan. Bisa ada waktu rehat sedikit mungkin di lapangan dengan tempo yang diturunkan. Lalu naik lagi dan seterusnya. Itu kan juga bisa dilakukan. Dan kemarin ini di babak pertama utamanya cenderung tinggi banget gitu loh. Ini ringan amatiran ala gue ya. Dan kesalahan-kesalahan lain yang dilihat oleh Erik ten Hag yang dia katakan tadi di wawancara, dia tidak ingin mengatakan itu apa-apa saja. Ya sekali lagi sih ini masih pertandingan pertama, masih banyak sekali yang harus diperbaiki, masih banyak sekali yang harus dicoba, diujikan. Menurut gue termasuk juga Eric Bailly yang oke, penampilannya kemarin bagus, tapi juga ada catatan menurut gue ringan amatiran, yaitu adalah bagaimana lawan yang dihadapin. Artinya lawan juga tidak menurunkan tim terbaiknya. Lalu selama ini Eric Bailly dari sisi defensif ya, beberapa waktu yang lalu juga dia sempat menunjukkan hal yang bagus. Artinya permainan yang oke. Permasalahan menurut gue di Eric Bailly itu adalah konsistensi itu sih. Dan untuk pemain lini belakang, konsistensi itu penting. Menurut gue ini ya, sekali lagi dengan amatir, konsistensi itu penting. Dia tidak bisa hanya bermain baik selama 30 menit atau bahkan hanya satu pertandingan. Karena ya konsistensi itu sangat penting bagi lini belakang. Kan tidak mungkin dia harus diganti-ganti terus, berganti partner dan lain-lain, apalagi posisi kan. Ya itu yang menurut gue yang harus diperbaiki dari Eric Bailly. Dan gue yakin sih sebenarnya dari ketika dia didatangkan oleh Jose Mourinho, memang dia sebenarnya pemain baik kalau melihat dari kiprahnya di Villarreal, tim sebelumnya. Cuman di Manchester United sekalipun juga dia kan tidak secara konsisten bermain buruk, terus kan tidak ada juga beberapa waktu dia bermain baik. Cuma sekali lagi konsistensi itu ya menurut gue yang harus diperbaiki, dan mudah-mudahan bisa diperbaiki di masa preseason ini. Hal lainnya adalah setelah ini Manchester United akan menghadapi Melbourne Victory, di mana ada mantan pemain Manchester United ya, yaitu yang menurut gue juga salah satu bisa dikatakan mungkin masuk legenda, karena ya, sudah mempersembahkan trofi banyak, kontribusinya juga cukup banyak. Jelas dia mendukung Manchester United juga, masih sering mengikuti Manchester United juga. Siapa lagi kalau bukan Luis Nani ya, yang bermain di Melbourne Victory kali ini. Itu kalau di sini sih ditulis akan bermain di hari Jumat. Jadi sangat padat sekali jadwal preseason ini hari ini, atau kemarin ya, hari Selasa waktu sini atau juga waktu Asia.
bermain melawan Liverpool di Bangkok, lalu setelahnya mereka harus terbang lagi ke Australia, ke kota Melbourne untuk menghadapi Melbourne Victory di hari Jumat. Jadi cukup padat. Ya karena inilah yang disebut dengan tour ya, tour pre-season tour. Oke, kurang lebih demikian. Oh ya, di wawancara tersebut juga disinggung atau mereka mewawancara salah satunya Andy Cole ya. Itu dengan Tyrell Malacia juga. Tyrell Malacia kalau gue ambil secara garis besar dia bangga, dia happy sudah memainkan pertandingan pertama walaupun ini masih di ajang uji coba. Andy Cole memuji Tyrell Malacia sebagai ya fullback yang modern, bisa menyerang dengan bertahan dengan gaya yang modern. Lalu juga bagaimana hal yang dilihat oleh Andy Cole cukup baik adalah bahasa Inggris dari Tyrell Malacia yang ternyata cukup bagus. Ini kan tentu saja akan membantu dia untuk bisa beradaptasi mungkin ya, mudah-mudahan juga dengan lebih cepat dengan tim dan juga dengan klub kurang lebih. Demikiannya menurut gue kemarin Tyrell Malacia juga tampilannya so-so, oke, nggak cukup nggak jelek ya, nggak jelek, tapi juga nggak yang superb banget. Ada beberapa hal terutama dari sisi individual defensive movement yang menurut gue cukup baik. Bagaimana dia menutup, bagaimana dia merebut bola, sangat aktif. Itu juga salah satu atribut dari seorang Tyrell Malacia. Yang belum terlihat kemarin itu adalah kemampuan ofensif dari seorang Tyrell Malacia. Pergerakan yang menurut gue juga cair, tidak hanya melulu di daerah kiri, tapi dia juga berani sesekali ke tengah. Ini menurut gue juga salah satu yang sering dilakukan di Feyenoord. Cuman sekali lagi sih kemarin itu belum terlihat Tyrell Malacia yang membantu penyerangan ofensif. Dimana menurut gue ini juga salah satu atribut dia atau kekuatan dia juga yang beberapa kali diperagakan di Feyenoord maupun juga di tim nasional Belanda. Kurang lebih demikian. Ini gue mau siap-siap beraktivitas, siap-siap kerja. Gue doakan teman-teman juga lancar-lancar rezekinya, sehat-sehat selalu sekeluarga. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.